Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Matahari masih menyengat ketika mobil Isuzu Panther Silver melaju pelan memasuki kawasan sebuah perumahan. Di balik kemudi, Farhan menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat letih setelah seharian bekerja di kantornya. Dia selalu mengeluh pada nasibnya, karena sudah hampir 9 tahun kerja, tapi juga masih ngontrak. Belum mampu membeli rumah yang diidamkan. Ia melirik rumah-rumah mewah yang berjajar di sepanjang jalan. Selama ini, Farhan tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama istri dan 2 anaknya. Istrinya, Salwa, adalah ibu rumah tangga yang terkadang menerima pesanan kue untuk menambah penghasilan. Anak pertama mereka, Evan, duduk di kelas 4 SD, sedangkan si bungsu Nida masih TK. Keluarga Farhan terbilang harmonis, meski dari segi ekonomi masihlah pas-pasan. Sebagai istri yang solehah, Salwa tidaklah banyak menuntut kemewahan dari Farhan. Dia paham betul bagaimana bersikap. Dia juga bisa menerima keadaan tanpa ada rasa cemburu sosial maupun iri dengki dengan tetangga yang kebanyakan keluarga mampu. Farhan mengucap salam, lalu duduk di teras rumah. Dari arah dapur, Salwa menjawab sambil berjalan dekat. Farhan yang mengendurkan dasi, lalu menanyakan kemana anak-anak, karena biasanya Nida ikut menyambut kepulangannya. Salwa menjawab kalau keduanya lagi serius nonton TV di dalam. Mungkin Nida tidak tahu kalau ayahnya sudah pulang, karena biasanya menjelang senja baru sampai rumah. Farhan menjelaskan pada sang istri kalau hari itu ada pertemuan antar kantor sehingga dia pulang lebih cepat. Farhan juga menjelaskan tentang libur akhir pekan yang dibarengi tanggal merah, yang mana dia dan 3 rekannya berencana mengisi waktu untuk refreshing. Lokasi yang dituju kali ini berada di luar kota, yakni di Klaten. Salwa tidak banyak berkomentar. Tampaknya dia sudah paham dengan kegiatan sang suami bersama 3 rekannya yang terbilang akrab. Beberapa kali juga mereka mengajak keluarga masing-masing saat liburan. Farhan memijit pelan tengguknya. Matanya menerawang, memandangi rumah tetangga yang baru dibangun. Pemiliknya adalah Pak Herman, pengusaha yang terkenal kaya mendadak dalam 2 tahun terakhir. Kali ini, topik pembicaraan tertuju pada tetangga mereka itu, yang mana menjadi obrolan warga kalau Pak Herman mendapat kekayaannya dari pesugihan. Salwa langsung mendelik. Dia tidak ingin suaminya terpengaruh hingga menuduh yang tidak-tidak. Bukan nuduh, tapi banyak yang cerita gitu. Soalnya aneh banget. Dulu dia cuma pegawai biasa seperti aku. Tiba-tiba bisa buka usaha di mana-mana. Punya rumah mewah, mobil lebih dari 3. Salwa memotong, meminta agar suaminya tidak usah memikirkan urusan orang. Yang penting, kita itu harus bergantung dari rezeki yang halal, Pak. Farhan terdiam, dalam hati membenarkan ucapan istrinya. Tapi bayangan kehidupan mewah tetap menghantuinya. Malam itu, Farhan tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan cara untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Gaji 3,5 juta per bulan terasa semakin tidak cukup dengan biaya hidup yang terus naik. Belum lagi cicilan motor dan biaya sekolah anak-anak. Sempat terpikir tentang jalan pintas untuk kaya. Selama ini, dia sama sekali tidak pernah memikirkan hal tersebut. Tapi malam ini, godaan itu terasa semakin kuat. Kaya dengan jalan pintas tentu sangat menyenangkan. Tidak perlu bermandikan keringat dan menyibukkan diri, uang datang dengan sendiri. Keesokan harinya, Farhan melakukan perjalanan bersama 3 rekannya, yakni Iwan, Rudi, dan Ali. Kali ini tujuan mereka adalah Rawa Jombor. Dari sejarahnya dulu,
Rawajombor merupakan sebuah perkampungan. Karena kawasan lokasinya sangat rendah, air yang berada di kawasan itu tidak bisa terbuang dengan baik saat musim hujan maupun musim kemarau. Karena kali ujung sering kelebihan air saat musim hujan, air yang berada pada kawasan tersebut kian melebar hingga menjadi rawa. Kelebihan air itu terus menggenangi tanah pekarangan, sawah, hingga pemukiman warga. Akibatnya, penghuni kampung dipindahkan ke tempat lain di tepi rawa atau tanah tegalan di sekitarnya. Pada tahun 1901, Raja Kesultanan Surakarta, Pakubuwono ke-10, bersama Belanda mendirikan pabrik gula Manis Harjo di daerah Pedan, Klaten. Dibukanya pabrik gula ini membuat seluruh lahan pertanian di daerah Pedan tersebut ditanami tebu. Luas lahan tersebut meningkatkan jumlah kebutuhan air untuk irigasi. Pakubuwono dan Belanda yang mengetahui keberadaan Rawajombor kemudian berencana membuat saluran irigasi menuju areal perkebunan tebu. Pembangunan saluran irigasi dari Rawajombor ini dimulai pada tahun 1917 dan selesai pada tahun 1921. Pada saat penjajahan Jepang, pabrik gula Manis Harjo yang sebelumnya dikelola oleh Belanda menjadi bangkrut. Kemudian pada tahun 1943 sampai tahun 1944, Rawajombor dijadikan waduk oleh Jepang dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa atau romusa. Setelah penjajahan Jepang berakhir, Rawajombor tetap dimanfaatkan sebagai waduk untuk menampung air irigasi. Pada tahun 1956, pemerintah Klaten menetapkan Rawajombor sebagai tujuan wisata dengan melakukan pembangunan tempat peristirahatan untuk pengunjung. Pada tahun 1967 sampai tahun 1968, setelah adanya pemerintahan Orde Baru, pemerintah Klaten memanfaatkan para tahanan politik untuk melakukan perbaikan Rawajombor. Perbaikan tersebut dilakukan dengan memperlebar tanggul yang awalnya hanya 5 meter menjadi 12 meter. Pekerjaan tersebut selesai dalam 7 bulan dengan menyerap tenaga kerja tapol sebanyak 1.700 orang. Aku akan ke makam sebentar, kalian tunggu saja di sini, ucap Ali yang berada di balik kemudi saat mobil sudah sampai tujuan. Memang, Ali terbiasa melakukan ziarah seorang diri saat sedang melakukan liburan yang dekat dengan makam tokoh maupun wali. Ali orangnya cukup religius, juga paham dengan budaya kejawen. Terkadang, kawan-kawan lain ikut juga ke makam sekedar menemani. Dan kali ini, seperti terdorong, Farhan akan menemani Ali. Mobil kembali melaju setelah Iwan dan Rudi memilih turun untuk mencari lokasi enak lebih dulu. Kali ini, Ali akan berziarah ke makam Sunan Bayat. Farhan mendengarkan saja kisah yang diceritakan oleh Ali tentang Sunan Bayat atau Ki Ageng Padang Aran. Kawannya itu memang senang dengan sejarah, sehingga cukup paham dengan tokoh-tokoh penting di setiap daerah. Setelah sekitaran 20 menit perjalanan, sampailah mereka di lokasi makam. Suasana tampak ramai oleh peziarah. Seperti ada dorongan dari hati, Farhan berpamitan untuk mencari udara segar. Tempat yang dituju adalah di belakang makam Sunan Bayat. Persisnya di dekat petilasan yang bentuknya seperti Lingga dan Joni. Farhan beristirahat hingga dia pun diserang kantuk hebat. Dalam hitungan detik, Farhan langsung terlelap. Dalam tidur itu, Farhan ditemui seorang wanita sangat cantik dengan busana tempo dulu. Wanita yang mengaku bernama Nyai Rahayu itu sangatlah menggoda, yang seketika membuat Farhan bernafsu. Ketika mengajak berhubungan badan, di alam bawah sadar, dengan leluasa Farhan menyalurkan hasratnya. Bahkan sampai 3 kali, dia sangat menikmati dan merasa benar-benar perkasa. Ketika terjaga, dia tertelungkup memeluk petilasan Linggayoni. Dia tersentak bingung dengan apa yang telah terjadi. Celananya basah dengan cairan birahi. Desahan wanita itu masih terngiang di telinga. Sungguh, sesuatu di luar nalar telah terjadi. Setelah benar-benar sadar,
Farhan segera beranjak. Dia menemui Ali yang belum masuk makam, untuk kemudian memberitahu kalau dia menunggu di area parkir mobil saja. Karena tidak membawa pakaian ganti, maka Farhan mencari celana sekaligus celana dalam di lokasi sekitar. Tentu sangatlah mudah mencari pakaian di lokasi tersebut. Setiba di lokasi di wisata Rawajombor, Farhan tidak menceritakan apapun pada kawan-kawannya. Dia hanya beralasan kalau celananya robek di bagian belakang karena terkena paku saat duduk, sehingga dia terpaksa membeli yang baru. Mereka menikmati liburan dengan canda tawa. Namun Farhan masih terlihat bingung dengan apa yang dialaminya tadi. Pikirannya masih membayang dengan sosok Nyai Rahayu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika kawan-kawannya melihat ada yang aneh pada dirinya, Farhan hanya tersenyum saja. 3 hari berselang, Farhan kembali bermimpi yang sama. Dia ditemui oleh sosok wanita yang sama ketika dia tidur di belakang makam Ki Ageng Bayat. Kali ini, wanita cantik itu berkeinginan mengabdi pada Farhan, dan dia yang akan memberikan kekayaan yang melimpah, jikalau Farhan mau menerimanya. Farhan yang semula pernah berpikir mengambil jalan pintas, kali ini meskipun hanya dalam mimpi, dalam alam bawah sadarnya, dia tetap menolak apa yang dipinta sosok tersebut. Nyai Rahayu merasa tersinggung. Dia marah. Dengan kekuatan supranaturalnya, dia menyergap Farhan, kemudian memperkosanya secara berulang. Farhan tidak berdaya menghadapi hal itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Mimpi itu serasa di dunia nyata. Anehnya, Salwa yang di sebelahnya terlelap sangat nyenyak. Dia tidak merasakan ranjangnya bergoyang, juga tidak mendengar Farhan yang meronta dan melenguh. Begitupun dengan putrinya yang masih tidur seranjang. Penolakan di malam itu membuat Farhan selalu merenung. Dia takut kejadian yang sama kembali terulang. Dan ketakutannya menjadi kenyataan. Di setiap malam Jumat, dia didatangi sosok Nyai Rahayu. Dan selalu terjadi pemerkosaan gaib atas dirinya. Meskipun begitu, Farhan tetap menolak untuk mengabdi demi harta. Akibatnya, meski lewat mimpi, namun kemauan Farhan menjadi bengkak ujungnya, yang bentuknya seperti jengger ayam. Dengan kondisi seperti itu, Farhan tidak mau dan tidak berani mendekat pada Salwa setiap kali tidur malam. Dia benar-benar sangat tersiksa. Meskipun sudah berobat pada dokter maupun paranormal, namun sakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan cenderung semakin parah. Saat kencing, dia merasa panas. Karena digerogoti ketakutan pikiran, Farhan pun menjadi depresi. Badannya semakin kurus dan pucat, hingga dia pun dirawat di rumah sakit. Sementara Salwa yang merasa curiga karena sikap Farhan, yang tidak pernah minta jatah sampai lebih dari 2 bulan, curiga jika ada yang tidak beres dengan suaminya. Bahkan, Farhan seperti menjauh setiap kali ia dekati. Pikiran itu mengarah pada sakit Farhan yang akhirnya harus dirawat. Salwa yakin jika suaminya memendam rahasia. Prasangkanya itu semakin kuat saat tidak ada perubahan selama perawatan. Jika sakit biasa, tentu sudah sembuh total. 1 minggu di rumah sakit, oleh dokter Farhan diizinkan berobat jalan. Dia banyak mengkonsumsi obat penenang. Efek negatifnya, di bagian tubuh lain ikut terkena dampak. Salwa tidak putus asa menekan agar suaminya berkata jujur. Dan keluarlah apa yang dipendam Farhan selama ini. Seharusnya hal itu tidak perlu disembunyikan, karena yang dia alami bukanlah sebuah kesengajaan. Tapi Farhan takut jika orang lain ikut terdampak atas kemarahan sosok Nyai Rahayu. Itulah yang membuat dia bertekad menghadapi semua seorang diri. Nyatanya, dia mampu bentengi diri dengan iman, sehingga tidak terpengaruh dengan pesugihan yang ditawarkan. Tapi dia harus menanggung beban yang tidak ringan. Salwa mengusap air mata yang menetes.
Bukannya cemburu karena suaminya bermesraan dengan sosok tidak kasat mata, tapi dia terenyuh dengan keteguhan sang suami, yang semula berniat mencari pesugihan, tapi justru berbalik menolak harta yang tidak semestinya. Dan cukuplah penderitaan itu, Salwa akan mencari tahu tentang lokasi yang membuat Farhan menderita. Kemudian akan ikut melawan dan mengusirnya Rahayu, bagaimanapun caranya. Sore itu, Salwa menemui serta mengajak Ali untuk mengunjungi makam. Dari kedatangan Salwa itulah yang membuat Ali tahu kalau sakit Farhan bersumber dari satu titik lokasi di area makam. Sebenarnya sejak awal melihat penyakit Farhan, Ali sudah merasa aneh. Tapi dia tidak berpikir sejauh itu. Ali pun mengambil alih masalah tersebut. Dia menyuruh Salwa pulang saja mengurus suami dan anak-anaknya. Dia akan mencari obat atas apa yang menimpa Farhan. Ali mengenal beberapa orang pintar. Dia berharap mampu menyembuhkan Farhan. Salwa mengikuti arahan Ali. Dia pulang dan minta agar Ali berusaha dengan maksimal. Setelah Salwa pulang, Ali pergi seorang diri ke sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Mobil melewati jalan setapak yang gelap, diapit pohon-pohon besar yang menyeramkan. Setelah berkendara sekitar 45 menit, tibalah di sebuah rumah tua bergaya Jawa kuno. Rumah itu terletak agak jauh ke dalam, dikelilingi pepohonan yang besar dan rimbun. Cahaya remang dari lampu minyak terlihat dari jendela. Setelah memarkir mobil, Ali disambut seorang perempuan sepuh. Dari gaya bicaranya, terlihat kalau mereka sudah akrab. Bagi Ali, Mbah Raskin dan keluarga sudah dianggap bagian dari keluarganya. Meski tidak sering berkunjung, namun dia mendapat banyak ilmu dari keluarga tersebut. Bukan ilmu kedikdayaan atau ilmu kebatinan seperti yang dikuasai oleh Mbah Raskin, namun ilmu tentang kehidupan, tentang bagaimana memaknai hidup dan menghormati para leluhur. Sebagai orang yang berpegang teguh pada kejawen, Mbah Raskin banyak mengajarkan tentang warisan leluhur yang harus dilestarikan. "Apa yang kamu bawa, Al?" tanya Mbah Raskin saat melihat Ali meletakkan bungkusan di atas meja tamu. Sudah 10 tahun lebih Ali mengenal Mbah Raskin, jadi dia paham apa yang harus dibawa saat berkunjung. Dia pun hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan itu. Bau dupa dan kemenyan menyengat hidung. Di sudut ruangan sebelah kiri, di sanalah Mbah Raskin duduk di atas tikar pandan. Farhan ikut duduk bersila di sana, sedangkan Mbah Asmi, istri Mbah Raskin, masuk ke dalam. Ali langsung menceritakan apa yang menimpa Farhan temannya. Dia minta bantuan Mbah Raskin untuk melepaskan Farhan dari gangguan gaib. Mbah Raskin menyayangkan karena Ali tidak mengajak serta kawannya itu. Saat diberitahu kalau Farhan dalam kondisi yang memprihatinkan, Mbah Raskin pun terdiam. Tampaknya dia berpikir tentang solusi yang harus dilakukan. Pada akhirnya dia mengalah. Dia yang akan berkunjung ke rumah Farhan. Dan karena hal tersebut tidak bisa ditunda, maka malam itu juga dia mengajak Ali segera berangkat. Tapi harus tertunda beberapa saat, karena Mbah Asmi terlanjur keluar dengan kopi hitam dan getuk buatannya siang tadi. Mereka pun membaur menikmati kebersamaan, dua generasi yang menyatu karena kecocokan. Setelah kopi tidak bersisa, barulah perjalanan dilakukan. Ali rela bolak-balik demi Farhan, seorang teman akrab yang juga dianggap bagian dari keluarganya. Usai melakukan ritual pembersihan diri Farhan, Mbah Raskin duduk di sisi tempat tidur. Salwa dan Ali yang duduk di lantai beralaskan tikar menunggu ucapan Mbah Raskin. Karena selama prosesi ritual tidak ada sesuatu yang aneh muncul, yang tetap tenang dengan tatapannya yang kosong. Setelah beberapa saat, Mbah Raskin memulai bertutur. Dia tidak langsung memberitahukan tentang apa yang harus dilakukan terhadap Farhan selanjutnya, tapi malah bertutur tentang penyebab Farhan mendapat gangguan.
ada sebuah petilasan di belakang makam Ki Ageng Bayat, memiliki bentuk yang sangat unik, yakni menyerupai lingga dan yoni. Situs yang satu ini bisa digunakan untuk mencari kekayaan secara instan, dengan cara berkolaborasi dengan penghuni alam halus berupa demit yang bersemayam di sana. Dan penghuninya adalah Nyai Rahayu, sosok yang ditemui Farhan dalam mimpinya. Nyai Rahayu adalah makhluk halus yang dapat memberikan kekayaan duniawi pada mereka yang mengikat perjanjian. Siapa saja yang memuja pada sosok tersebut, jika permohonannya dikabulkan, syarat utamanya adalah senjata pamungkas, alias kejantanannya akan bengkak seperti jengger ayam. Dijamin tidak akan bisa melakukan hubungan intim dengan wanita. Begitulah tuntutan Nyai Ratu terhadap pemujanya yang terpilih. Dan tentu saja semua disyaratkan bagi kaum Adam. Jadi pesugihan ini dikhususkan pada para lelaki. Dari asal-usul Nyai Rahayu, semasa hidupnya adalah seorang penari tayub yang sangat digandrungi oleh pria hidung belang. Sebelum ajal menjemput, sebenarnya dia sudah bertekad ingin mengubah hidupnya di jalan yang benar. Nyai Rahayu ingin bertobat di bawah bimbingan Ki Ageng Bayat. Akhirnya, niatan itu terlaksana. Nyai Rahayu mulai ikut nyantri dengan Ki Ageng Bayat. Namun ada satu hal yang tidak bisa dikendalikan, yakni nafsu birahi yang besar dan menggelora. Semasa menjadi penari tayub, dengan mudah dan leluasa dia menyalurkan hasratnya yang besar itu. Tentu para laki-laki terpuaskan dengan aksi ranjang Nyai Rahayu. Namun setelah tidak lagi menjadi penari tayub dan mulai menjalani kehidupan religius di bawah bimbingan Ki Ageng Bayat, hasrat menyalurkan birahi itu menjadi sangat terbatas. Pada akhirnya, karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahi, Nyai Rahayu pun mencari sasaran lelaki di sekitar. Dia pun mengobrol hasrat di kalangan santri Ki Ageng Bayat. Akan tetapi, yang namanya bangkai pasti tercium juga. Suatu ketika, dia tertangkap basah, sedang berolah asmara dengan laki-laki yang bukan suaminya. Melihat kenyataan itu, Nyai Rahayu pun dikutuk oleh Ki Ageng Bayat. Hingga akhir dunia, kamu akan selalu diperbudak oleh nafsumu sendiri. Karena rasa sesal dan malu atas aib yang diterimanya, Nyai Rahayu lebih memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri di Bukit Jabalkat. Yang kemudian, jasad perempuan itu dikebumikan di tempat itu juga. Untuk bentuk linggayoni bisa jadi dibuat sebagai pertanda agar wanita tidak mengikuti jejak Nyai Rahayu, tapi justru dijadikan ritual pesugihan. Sebenarnya, pesugihan jengger ayam ini sudah dibuang di Rawat Jombor karena dianggap mencemari makam Sunan Bayat. Mungkin aura penangkalnya melemah, sehingga bangsa Dedemit kembali berkuasa dengan leluasa. Sedangkan apa yang menimpa Farhan adalah sebuah tumbal. Bukan hanya Farhan saja, tapi beberapa lelaki juga pernah menjadi tumbal hingga kehilangan nyawa. Bukan sembarang orang, tapi yang memiliki weton sama dengan orang yang telah mendapatkan pesugihan. Untuk mengetahui kesamaan weton, orang tersebut menggunakan jasa orang pintar untuk penerawangan. Biasanya bisa diketahui melalui aura yang memancar. Mendengar tutur Mbah Raskin, Salwa teringat dengan dua lelaki warga sekitar yang meninggal karena penyakit yang aneh. Dia baru sadar penyakit dua lelaki tersebut sama seperti Farhan suaminya. Hal itu membuat Salwa sangat ketakutan. Dia takut kehilangan suaminya seperti dua warga tersebut. Malam Jumat Kliwon besok, Farhan akan saya ruat. Mbah Raskin meminta pada Salwa agar mengambil air dari 7 sumber mata air. Selain itu juga air dari 9 pertemuan arus sungai atau Kali Tempur Songo. Air dari 7 sumber untuk memandikan Farhan, sedangkan air Tempur Songo untuk merendam seluruh celana dalam Farhan. Setelah direndam, celana dalam tersebut dibungkus kain mori yang kemudian dibuang di Rawat Jombor. Hanya di Rawat Jombor, pengaruh kekuatan Nyai Rahayu akan sirna, seperti dibuangnya pesugihan tersebut di masa lalu.
Usai dilakukan ritual berupa ruatan, kondisi Farhan semakin membaik. Perlahan-lahan, dia mulai pulih dan sudah kembali bekerja. Kini yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa orang yang menumbalkan dirinya? Menurut Barasken, tumbal itu dipersembahkan setiap tahun. 1 tahun 1 orang. Itu memang menjadi salah satu syarat dari Nyai Rahayu yang masih diperbudak nafsu di alam lain, seperti kutukan yang dilontarkan Ki Ageng Bayat. Tentang siapa dalang di balik dirinya yang tersiksa, dugaan Farhan mengarah pada Pak Hirman. Bisa jadi, tudingan warga kalau Pak Hirman kaya karena pesugihan benar adanya. Ini adalah tahun ketiga kesuksesan yang diraih Pak Hirman. Dan di tahun ini, Farhan yang akan dijadikan tumbalnya. Beruntung ada Ali yang memperkenalkan Barasken padanya. Farhan berharap ada balasan setimpal bagi siapapun yang mencelakainya. Beberapa hari kemudian, warga dikejutkan dengan meninggalnya Mbah Kutawi yang secara mendadak. Mbah Kutawi adalah orang pintar dari desa sebelah. Sebenarnya belum terlalu tua, tapi karena dia seorang yang memiliki kelebihan dalam ilmu klenik, maka dia dipanggil dengan Mbah. Saat melihat Pak Hirman takjiah, barulah Farhan tahu kalau Mbah Kutawi adalah orangnya Pak Hirman. Dugaan Farhan semakin kuat. Mungkin saja Pak Kutawi yang memiliki kelebihan untuk mengetahui weton calon tumbal Pak Hirman. Bisa jadi Mbah Kutawi terdampak atas kegagalan tumbal selanjutnya. Mata Farhan terus tertuju pada Pak Hirman. Tampak lelaki itu agak pucat. Penampilannya juga berubah. Tubuhnya makin kurus, sehingga pakaiannya tampak kebesaran. Matanya sayu, seakan memikirkan sesuatu yang sangat besar. Saat bertatapan langsung dengan Farhan yang juga bertakjiah, Pak Hirman seperti tersentak kaget. Selanjutnya, dia membuang muka lalu menghindar. Setelah 7 hari kematian Mbah Kutawi, warga dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Hirman. Lelaki kaya itu menjual rumah mewah dan mobilnya. Semua uang hasil penjualan disumbangkan ke panti asuhan dan pesantren. Selain itu, dia juga mengundurkan diri dari jabatan tingginya di kantor, serta mengembalikan semua saham yang ia dapat. Farhan merasa aneh atas apa yang dilakukan Pak Hirman. Untuk selanjutnya, Pak Hirman sudah tidak lagi sebagai tetangga Farhan. Lelaki itu telah hilang entah kemana. Waktu terus berjalan. Setahun kemudian saat sedang liburan bersama ketiga temannya, Farhan melihat Pak Hirman menjadi pengemis di sebuah makam salah satu wali Songo. Farhan mendekatinya. Saat tahu, Pak Hirman langsung menangis menyesal. Dia minta maaf pada Farhan atas kelakuannya. Di sana, Pak Hirman mengakui semua yang telah dilakukan, yang kini menjadi sebuah penyesalan seumur hidup. Kala itu, Pak Hirman merasa sakit hati, karena sering diajak saudara dari istrinya yang memiliki kehidupan kaya. Memang, istrinya adalah keturunan ningrat, sehingga kesuksesan diraih semua anggota keluarga. Sayangnya, Pak Hirman yang orang biasa tidak mampu menyusul kekayaan saudara-saudara iparnya. Dari situlah, Pak Hirman melakukan pencarian pesugihan tanpa sepengetahuan sang istri. Dia berkeliling mencari yang tepat, tapi sayang, selalu saja gagal dalam setiap ritualnya. Hingga atas saran seseorang, datanglah dia ke Rawat Jombor, yang kemudian menuju petilasan Nyai Rahayu. Pikirannya yang kacau tidak mampu menyaring di kehidupan selanjutnya nanti. Resiko besar pun dia ambil. Dia harus relakan hilang nafsu dan kemaluannya tidak berfungsi. Dia hanya melayani Nyai Rahayu yang buas lewat alam bawah sadar. Selain itu, harus ada satu laki-laki dengan weton yang sama sebagai budak yang dipersembahkan setiap tahunnya. Jika Nyai Ratu sudah puas, maka tumbal itu akan meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Disinilah Pak Hirman menjadikan Mbah Kutawi sebagai orang yang dipercaya mencari seorang tumbal. Kehidupan Pak Hirman mulai berubah drastis setelah terjadi persekongkolan tersebut. Dalam waktu sebulan, Pak Hirman mendapat promosi jabatan yang tidak masuk akal di kantornya. Gajinya hampir naik 5 kali lipat. Bahkan bosnya tiba-tiba menawarkan saham perusahaan kepadanya.
Bisnis sampingan yang baru dia mulai juga langsung sukses besar. Pesanan mengalir deras tanpa perlu promosi. Uang mengalir sangat cepat. Hingga Pak Hirman bisa membeli rumah mewah dan mobil baru dalam waktu 7 bulan. Dia bisa bangga mampu bersaing dengan para iparnya yang selalu menghina. Semua pun menjadi sungkan dan hormat padanya yang sudah kaya raya. Sayangnya, kehidupan berumah tangga justru tidak ada keharmonisan. Tentu saja masalah berhubungan badan. Istrinya yang tidak pernah dijamah mulai merendahkan Pak Hirman yang mengaku impotensi. Pak Hirman meminta agar istrinya bisa menerima dia apa adanya. Tapi tidak semudah itu. Meski dari kalangan terpandang, di usianya yang kepala 4, istri Pak Hirman main laki-laki. Dengan uang yang berlimpah, ia berhubungan dengan beberapa lelaki yang diinginkan. Sejak itulah, Pak Hirman mulai menyesal. Tapi hidup terus berlanjut. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Hingga kesialan itu datang. Tanpa terduga, Farhan mampu menangkal kekuatan Nyai Rahayu. Merasa terancam saat Mbah Kutawi meninggal dunia tanpa sebab, Pak Hirman secara diam-diam menemui orang yang sama dengan yang ditemui Farhan, yakni Mbah Raskin. Dari lelaki sepuh itulah, Pak Hirman bisa terhindar dari maut. Sesuai saran Mbah Raskin, Pak Hirman disuruh menjual semua aset dan mengembalikan semua jabatan serta apapun yang diperoleh dari Nyai Rahayu. Tapi itu hanya mampu menolong nyawanya saja. Soal bentuk kemaluannya yang bengkak seperti jengger ayam dan tidak bisa difungsikan, hal itu tidak bisa dikembalikan. Sampai ajal menjemput, kondisi tersebut tetaplah sama. Setelah jatuh miskin, istrinya pergi membawa kedua putra mereka. Yang besar akan lulus SMA, sedangkan yang bungsu kelas 1 SMP. Mereka lebih memilih ikut sang ibu dan melupakan siapa Pak Hirman, ayah mereka. Farhan dan ketiga temannya terdiam mendengar kisah Pak Hirman. Lelaki itu masih terus saja minta maaf pada Farhan begitu selesai bertutur. Farhan memberikan maaf, dan yang terpenting adalah agar Pak Hirman lebih mempertebal iman. Di satu sisi, Farhan bertanya-tanya, mengapa Ali maupun Mbah Raskin tidak pernah bercerita padanya tentang pertolongan yang diberikan pada Pak Hirman. Tapi bagaimanapun, Farhan merasa salut pada Mbah Raskin yang telah memberikan bantuannya pada Pak Hirman. Itu adalah bantuan yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak, sudah dapat dipastikan Pak Hirman akan hancur dan berujung kematian. Bertahun-tahun kemudian, Farhan hidup berkecukupan dari hasil kerja kerasnya. Dia membuka usaha kue kecil-kecilan bersama Salwa dan perlahan berkembang. Evan dan Nida tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan pintar. Setiap ada yang bertanya rahasia kesuksesannya, Farhan selalu menjawab kalau tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Yang ada hanya kerja keras, doa, dan tawakal pada Allah. Jangan pernah tergoda dengan pesugihan, karena harganya terlalu mahal, keselamatan dunia dan akhirat. Kisah Pak Hirman menjadi pengingat bahwa kekayaan yang didapat dengan cara haram hanya akan membawa kesengsaraan. Pesugihan mungkin bisa memberikan kekayaan duniawi dalam sekejap, tapi akan merenggut hal yang jauh lebih berharga, ketenangan hidup, keselamatan keluarga, dan yang terpenting, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan
lakukan pungkasane